Nggak usah selalu merekayasa tentang kasus ini. Salah ditangkap. Cuman Peggy Setiawan ini emang dia dulu tuh anak Monreker, ketuanya malah dia dulu. Ketuanya dia dulu. Dia anak Monreker tahun 2016. Jangan salah paham, saya kasih tahu dengan Pak Deddy agar memberhentikan jangan mencari DPO, 3 DPO itu. Ya jadi paham, Pak Deddy juga udah disentil-sentil, masih aja terjun di sana. Ya saya udah nyentil-nyentil, demi keselamatan keluarga Pak Deddy itu sendiri. Pak Deddy mau calon gubernur, berpengaruh loh Pak. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Benarkah Peggy Setiawan Cianjur bukan anak dari Pak Cecep atau anak mantan bupati? Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Apa itu Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Nggak usah selalu merekayasa tentang kasus ini. Masih banyak DPO yang belum ditemukan. Mau dia positif jutaan kali dia DNA, itu silakan. Yang jelas AF, Linda, Mel, Dede itu harus dikeluarkan. Ya. Yang 7 tersangka itu harus dikeluarkan supaya terbuka. Mau dia jutaan kali positif 90% atau 1000%, silakan. Yang jelas DPO masih dicari. Meskipun ada salah satu katanya ya yang diberitakan, ini keterangan dari salah satu pengacara. Salah satu DPO yang bernama Peggy Peron udah tertangkap. Ya kan? Tetap menjadi DPO. DPO yang 3 belum dinyatakan ketemu orangnya. Tugas masih banyak, 7 lagi yang harus dikeluarkan. Jutaan kali mau tes DNA nggak ngaruh dengan DPO. Masalahnya apa dengan DPO? Keluarkan AF, keluarkan Linda, keluarkan yang namanya Mel, Dede, semuanya. Itu suatu saat akan menguak siapa pelaku DPO selanjutnya. Mau jutaan kali DNA mau positif di anak si A si B C, yang jelas satu ya, itu bukan mengarah ke orang yang ono. Ya, DPO tetap DPO. Paham ya? DPO tetap DPO. Mau dia jutaan kali dia DNA, terserah. DPO tetap dicari. Untuk mengeluarkan yang 7 tersangka masih penuh perjuangan. Mau dia tes DNA besok lagi, dites lagi, itu urusan kalian. Ya, silakan. Nama Peggy Peron yang terdaftar DPO itu tolong buat Polda Jabar diperlihatkan seperti apa namanya. Jangan ditutup-tutupi, direkayasa terus menerus ya kasus ini. Ya, kenapa Indonesia nggak boleh bunyi? Katanya jangan sampai ada Peggy yang lain. Masih ada dong Peggy yang lain berarti selain Peggy Setiawan ini. Jangan sampai, saya khawatir
dengan sidik jari yang namanya diminta Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini akan dimanfaatkan kalian. Ya, saya minta Mel, Linda, dan Dede, AF itu keluar agar bisa mengeluarkan yang 7 masih di penjara, bisa menguak siapa DPO yang sebenarnya. Mereka ini mengenalnya semua. Buat penyidik yang di Polda Jabar, mari kuat ya, jangan bilang kalau salah satu yang namanya Peggy Perong udah tertangkap. Yang nangkap siapa? Yang bawa siapa, di mana? Penyidiknya siapa? Ya kan, jangan bilang seperti itulah. Ya, mau jutaan kali kalian yang namanya tes DNA, tes itu, tes ini, silakan. DPO tetap dicari. 7 tersangka harus dikeluarkan, orang yang tidak bersalah. AF, Mel, Dede, semuanya harus dikeluarkan agar ini terbuka. Ibtu Rudiana silakan manggung. Ya, Pak Ibtu Rudiana silakan manggung. Jangan ditutup-tutup ini karena melindungi seseorang. Melindungi seseorang, 2 anak pejabat, ya. Jadi jangan seperti itulah. Saya tidak juga akan berhenti begitu aja. Ya, jadi ingat, jutaan kali walaupun mereka dinyatakan positif, DPO tetap DPO. Kita ulas kembali. DPO itu seperti apa orangnya, wujudnya. Mau dia anak siapapun itu, positif jutaan kali dia DNA, terserah. Ya, DPO saya harap penyidik terutama di Kapolda Jawa Barat silakan keluarkan ciri-ciri dan gambarnya, silakan. Salah satu ada nama Andi di situ. BAP-nya ada di tangan pengacara. Silakan. Maaf Pak Deddy Mulyadi, maaf banget. Kali ini saya sedikit agak berbeda dengan statement dan Pak Deddy Mulyadi ya, khusus buat tes DNA aja. Kalau untuk yang lain saya akuin Pak Deddy itu the best banget, asli the best, pokoknya menurut saya pokoknya luar biasa, tiada yang lain. Tapi kalau untuk tes DNA, maaf banget Pak Deddy, saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Kenapa alasan saya tidak percaya? Yang pertama, Bapak mungkin tidak mengadakan pengawalan waktu tes DNA dan pengambilan tes DNA. Yang pertama, dari pihak kepolisian itu tersendiri, polisi dari luar Pak, maksud saya bukan daerah Jawa Barat gitu ya kan, maksudnya dari luar gitu, dari dari Pulau Jawa terus dari mana kayak gitu, yang jelas bukan dari Jawa Barat kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini, kasus sebesar ini aja dari tahun 2016 ke 2024 aja bisa ditipulasi semuanya gitu, bisa direkayasa semuanya gitu dari awal sampai sekarang. Nah jangankan cuma tes DNA gitu Pak Deddy ya kan, jadi semuanya bisa diolah-alih gambreng gitu. Maksud saya cuma seperti itu aja Pak Deddy. Kalau untuk khusus tes DNA saja untuk kali ini saya kurang percaya banget dengan Pak Deddy Mulyadi, maaf banget, khusus tes DNA aja. Tapi kalau untuk yang lainnya itu pokoknya Pak Deddy the best banget, pokoknya tiada duanya, luar biasa menurut saya ya kan. Karena selama ini saya juga mendukung Pak Deddy gitu, tapi kalau untuk khusus tes DNA aja kali ini maaf banget, saya kurang percaya gitu, 99% gitu saya yakin sekali di sini. Maaf ya Pak Deddy. Untuk semua netizen dan seluruh rakyat Indonesia, mungkin ada yang ada yang berpikiran seperti dengan saya, mungkin ada yang tidak gitu ya kan. Kalau yang sepemikiran ya
silahkan, kalau tidak ya silahkan gitu, karena kita sebagai warga negara Indonesia dan kita sebagai rakyat juga berhak untuk bersuara seperti itu. Permisi ya Pak Deddy, maaf banget sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa itu Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi, sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Nah, itulah tadi hasil tes DNA dari Peggy Cianjur yang sudah dipastikan 99,9% Peggy Cianjur itu adalah anak Pak Cecep. Wis, kita gak usah fokus tentang Peggy Perong, Dani maupun Andi ya lor. Itu hanya karangan produk sesat dari si Sudirman yo. Wis, kita fokus saja untuk 7 terpidana. Jika memang ketiga DPO itu tidak ada, berarti yang 7 ditahan sekarang itu juga harus dinyatakan batal dan tidak sah. Mari kita kawal kebebasan 7 terpidana. Entah hasil tes DNA, kita nggak usah hiraukan, nggak usah percaya lagi mau ada Peggy Perong atau Peggy siapapun. Itu nanti takutnya nanti yo, kalau kita suruh Pak polisi untuk nangkap si Peggy itu ya, takut terjadi korban lagi. Wes, kita fokus yang 7 aja, masalah DPO atau pelaku siapa yang melakukannya yo, wes gak usah diurusi. Yang penting kita kawal kebebasan 7 terpidana ya lur. Wes, ngono ae iku hasile. Anake Pak Cecep, ngono ae lur, anake Pak Cecep. Hasil tes DNA mematahkan tudingan netizen terkait Peggy Setiawan Cianjur, ramai disebut sebagai pelaku sebenarnya dalam kasus Vina Cirebon. Ya, Peggy Cianjur kerap disebut-sebut sebagai anak dari seorang bupati yang dituding terlibat di dalam kasus Vina Cirebon. Namun hasil tes DNA memastikan jika Peggy Cianjur bukan anak dari bupati, melainkan asli dari ayah bernama Cecep Dahlan Setiawan. Hasil tes DNA menunjukkan 99% Peggy Cianjur adalah anak dari Cecep dan Elisna, ibu kandungnya. Melansir dari tribunnews.bogor.com, hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi, pun sumringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ibu Elisna cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Cecep Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segera tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Sudah ke laboratorium Genos untuk mengambil tes DNA Peggy Setiawan Cecep Cianjur. Selesai, kata Rudi. Jadi Peggy Setiawan bebas dari tersangka, Peggy Setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian, serta kecurigaan, imbuh Deddy Mulyadi.
Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum sumringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna, punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur.